Halo semua, ya berjumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana perdagangan minggu ini? Ya, tidak terasa kita sudah ada di akhir pekan lagi ya. Kita sudah di akhir pekan di awal bulan November. Wow. Dan bagaimana nih sepanjang minggu kemarin? Ada profit? Memasuki bulan November agak terseok-seok memang ya karena marketnya cenderung sideways dan malah bikin galau karena beberapa mungkin menganggap bahwa sepanjang bulan Oktober kan rally itu naik, naik terus. Jadi pada ngejar FOMO ya kan, merasa bahwa ini window dressing dan lain sebagainya. Malah menjelang Oktober akhir dan awal November market cenderung koreksi. Bisnis sebenarnya kita sudah antisipasi. Kalau saya sudah antisipasi ya, kita sudah ngomong lewat video ini, lewat video market review, mengatakan bahwa hati-hati, waktunya udah ini sudah IHSG nggak bisa break all time high, jadi hati-hati. Dan kita sudah kode untuk koreksi, jadi harusnya lebih terhindar. Tapi tetap saja ada aja trader yang nyangkut, yang masih terperangkap di pucuk ya. Nah itu sebabnya video ini saya mau bikin judul bagaimana sih caranya supaya kita terhindar dari beli saham di pucuk ya. Kenapa sih banyak trader yang masih sering terperangkap? Nah, ini dia. Di video kali ini saya mau bahas ya. Dan seperti kita ketahui, saya juga sering kali juga mengajarkan kepada teman-teman. Ada dua metode, ada dua model kita beli saham ya. Yaitu beli harga murah, jual harga tinggi. Itu pasti semua tahu ya. Beli modal rendah, jualnya harganya tinggi. Itu prinsip dagang pada umumnya. Tetapi beli harga rendah, jual harga tinggi itu ada dua posisi. Yang mana posisi pertama, saham ini lagi downtrend. Ya, posisi pertama sahamnya sedang downtrend. Nah, posisi kedua, sahamnya sedang uptrend. Yaitu sedang lagi naik nih. Dua posisi ini terlihat bahasanya sama, buy low, sell high. Tapi dua posisi ini bisa punya interpretasi yang berbeda ketika kita bilang buy low, sell high. Kalau lagi downtrend jelas ya, beli di dasar support, jualnya di high, di atas. Itu umum. Anak-anak, nenek-nenek, kakek-kakek juga tahu. Beli ketika dia downtrend, mulai mantul, beli di situ, jual di atas. Semua juga pengennya begitu ya, supaya dapat saham bagger, multi bagger dan sebagainya. Tapi yang sulit adalah di sini. Saya selalu mengajarkan kepada teman-teman kan, kalau mau beli saham pastikan sahamnya uptrend ya. Kalau lagi naik silakan dicari posisi pullback-nya. Terus habis itu kita boleh beli. Kalau di Winner Stocks gampang, cari yang sedekat mungkin dengan selendang. Wah, itu gampang banget itu. Mengidentifikasi trennya gampang. Nah, yang di luar yang agak sulit, karena tidak ada indikator tren seperti selendang, skyline, V-line, dan sebagainya. Oke, kembali lagi. Ketika kita mau beli, sebaiknya sahamnya sedang uptrend. Tapi buy low, sell high. Ya, saham uptrend, buy low, sell high. Sampai sini mengerti? Saya ulang. Sahamnya pergerakan kondisinya lagi chart lagi naik, tapi kita beli ketika dia koreksi sehat ya, koreksi pendek. Kemarin di grup kita ada yang kasih meme, kasih gambar karikatur yang lucu banget. Koreksi sehatnya, tapi koreksi sehatnya terjun bebas ya. Itu bukan koreksi sehat namanya, itu bunuh orang. Nah, ini maksudnya koreksi sehat itu ketika dia naik, terus dia koreksi pendek, naik lagi koreksi pendek ya. Kalau semua pengennya begitu ya. Nah itu yang maksud saya buy low sell high, itu maksud saya tetap buy low sell high. Cuma seringkali ada di saat itu ada juga orang yang mengatakan begini, Pak, saham lagi uptrend itu bukannya berarti artinya buy high sell high. Ya betul juga. Nah di sini yang seringkali membuat orang salah kaprah atau terjebak dengan istilah tersebut. Buy high, sell high. Boleh Pak, buy high, sell high. Akhirnya apa? Terjadilah FOMO, buying impulsif. Jadi katanya buy high, sell high.
Ya udah, ketika dia naik kita sikat, kita kejar. Nanti kalau dia naik lagi kita jual. Nah, padahal yang dimaksud dengan buy high sell higher pada dasarnya sebenarnya adalah ketika dia lagi dalam chartnya lagi uptrend, kita beli ketika dia lagi swing. Tetap cari harga rendah, tetap cari harga best price. Ya, kenapa saya mengajarkan kepada Bapak Ibu harus cari saham yang uptrend ketimbang saham yang rendah? Ada teorinya, ini dasar teorinya ya. Seorang trader kawak dunia bernama William O'Neill mengatakan bahwa ada it's one of the great paradox. Jadi satu hal yang aneh, sifatnya aneh di stock market ya. Maksudnya paradoks itu kan sesuatu yang anomali, yang aneh. Bukan anomali, tapi sesuatu yang ya aneh gitu ya. That what seems too high usually goes higher. Jadi segala sesuatu yang harganya tinggi cenderung akan menjadi lebih tinggi. Dan apa yang sesuatu yang rendah cenderung lebih rendah. Nah, itu sebabnya dari kata-kata ini kita mengartikan bahwa kalau trading kita sebaiknya mencari saham yang sedang uptrend. Tapi ketika saham uptrend tersebut, kita pastikan saham yang kita beli adalah saham yang sedang koreksi sehat. Bukan yang lagi dia naik kita tembak, lagi naik tembak. Gara-gara ini bisa bikin orang salah persepsi loh. Too high sell high. Apa seems too high usually goes higher. Maksudnya begini, maksudnya mungkin dalam horizon yang jauh ya, panjang, kita lihat tren. Segala sesuatu yang orang anggap kemahalan bisa saja bisa lebih mahal lagi. Nah, itu istilahnya, tapi kan dalam tren ya. Nah, tapi dalam trennya, garis tren besarnya selalu ada riak-riak kecil, ombak-ombak kecil. Ya. Kita manfaatin ombak-ombak kecil itu untuk entry. Jadi kita nggak beli ketika dia lagi kayak tiang bendera, cret, kita langsung beli. Lagi kayak tiang bendera kita beli. Wah, itu bahaya sekali. Itu sangat-sangat berbahaya. Ada banyak contoh yang membuat kita itu bisa saja terjebak. Kita ketahui dalam 2 hari terakhir, 3 hari terakhir, itu saham-saham digital bank ya, atau saham-saham small cap itu rally. Dan kalau rally mereka biasanya suka bikin tiang bendera. Kayak kemarin sebelumnya ada saham BBHI yang naiknya belasan persen, ekstrim. Kemudian kemarin ada BNBA yang juga naiknya sampai arah bahkan. Nah, yang kayak begitu-begitu saya tidak menyarankan Bapak Ibu untuk beli di pucuk gitu ya. Kita harus cari momen dia koreksinya. Nah, contoh kayak BNBA, kenapa kemarin ketika dia masih koreksi kenapa kita nggak beli gitu loh. Malah ketika dia pucuk baru kita beli. Nah, itu ada salah sangka, ada salah persepsi ketika Bapak Ibu memutuskan untuk beli di pucuk. Potensi untuk koreksinya cukup besar. Itu sebabnya saya selalu ajarkan Bapak Ibu, perhatikan risk and reward-nya. Cocok apa enggak? Ya, resikonya diperhatikan. Nggak bisa kita serta-merta langsung, pokoknya, ini naik nih, kejar, beli. Itu bahaya banget. Malah kemarin menjelang penutup, saya kemarin 2 kali berturut-turut jual di posisi arah. Jual BNBA di posisi arah. Jual di harga 2080 kalau nggak salah. Terus dia turun di 1990, 2000-an, saya beli lagi, saya jual lagi di 2080 lagi. Sebelumnya saya beli di 1935. 1955. Terus saya jualnya di level 2000-an. Terus dia swing, saya beli lagi, jual. Pokoknya satu hari itu saya kalau nggak salah 3 atau 4 kali trip saya jualan BNBA. Tapi intinya adalah ketika dia lagi turun, saya beli. Naik, saya jual. Coba bayangin kalau kemarin pada tubruk semua di 2080 dan terus dia swing ke bawah. Ketika dia swing ke bawah ke 2000, itu rasanya deg-degan. Waduh, ini jangan-jangan bisa turun lagi nih. Akhirnya dibuang di 2000, di level 2000-an. Nah, ketika dibuang 2000 di level 2000-an, ternyata saham itu dibawa naik lagi. Ini yang bahaya. Saya kasih lihat chartnya supaya Bapak Ibu lebih paham, ya, lebih mengerti.
Nah ini BNBA, tiang bendera ya. Saya uraikan dalam time frame yang lebih pendek. 5 menitan mungkin lebih jelas ya. Nah, di sini kita bisa lihat sebenarnya. Di sini kalau Bapak Ibu beli di sini potensi di bawah swing itu cukup besar. Jadi beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini, kebalik-balik. Beli di sini, jualnya lagi di sini, ternyata di rebound. Nah, itu yang membuat psikologis orang jadi kacak-kacak. Memang kelihatannya gampang ya, beli beli tuh Pak, beli tuh kalau di bawah sini loh, beli tuh kalau di bawah sini loh. Di sini baru jual. Nah, kelihatannya gampang. Tapi waktu kita beli di sini, kita juga deg-degan kok. Nanti iya kalau naik, kalau turun gimana? Nah, apalagi kalau di kita indikatornya ada jelas ya. Dia ada batam selendang nih. Ini jarak selendangnya terlalu jauh. Nah, kalau terlalu jauh jarak selendang seperti ini, saya tidak menyarankan untuk beli sih sebenarnya. Nah, kalau kita kejar, kita FOMO, kita beli di sini, nah itu jadi bahaya banget. Kalau kita FOMO nih, kita beli di level ini, nah itu ketika dia naik dan dia turun. Nah ketika dia turun ini, kita kan deg-degan. Iya kalau naik, kalau tambah turun gimana? Akhirnya kita jual, kita cut loss. Nah ketika kita cut loss, ternyata dia naik. Ketika naik, kita beli lagi. Terus ternyata dia turun, kita takut, oh jangan-jangan dia turun lagi, kita jual lagi, ternyata dia naik lagi. Jadi itu sebabnya saya selalu menyarankan ke Bapak Ibu, kalau mau beli saham, jangan yang kayak begini. Psikologisnya udah beda. Walaupun besok masih ada potensi untuk naik, tapi lihat historicalnya, dia selalu seringkali bikin kayak begini loh. Ini yang kita seringkali bikin galau sebenarnya. Trading itu jadi bikin galau tuh karena ini. Makanya kelihatannya gampang ya, kita ucapkan. Beli itu ketika lagi koreksi, tapi waktu koreksi kita nggak berani beli. Tapi ketika dia hijau, kita buru-buru tubruk. Nah, ketika kita tubruk, dia swing, kita galau. Nah, itu sebabnya saya selalu tekankan kepada teman-teman. Kalau mau beli ketika saham itu lagi hijau, dan sebaiknya sih memang lagi hijau, cuma pastikan level ATR-nya juga jangan terlalu tinggi ya, atau range pergerakannya jangan terlalu yang gila-gilaan, ugal-ugalan. Kalau bisa, pastikan naiknya tidak sampai puluhan persen. Ya, kalau sudah naik puluhan persen, kita potensi koreksi cukup besar. Dan pastikan level stop loss. Kita kalau beli ketika saham yang sudah, umpamanya kita mau kejar saham, pastikan level stop loss-nya juga terkalkulasi dengan baik. Ya, silakan Bapak Ibu nonton video-video saya yang sebelum-sebelumnya. Saya sudah buat yang pembelajaran mengenai money management, risk management, dan menentukan level stop loss. Silakan. Di sini saya hanya membagikan bahwa kita seringkali salah kaprah yang membuat kita berpikir bahwa melegalkan kita untuk beli di pucuk. Itu ya seperti quotes yang tadi. Ya, cenderung kalau naik ya semakin naik. Padahal sebenarnya maksudnya adalah beli itu waktu koreksi gitu loh. Waktu dia lagi naik, waktu koreksi. Kayak BNBA tadi. Kenapa waktu dia di bawah kita nggak beli? Ya, BNBA punya waktu beli terbaik tuh sebenarnya bukan kemarin. Saya kasih chartnya ya. Kembali. Nah, BNBA waktu terbaiknya beli ketika dia kena ini loh, kena di sini. Turun, kena skyline, dia mantul. Atau kalau dia koreksi, kena selendang, dan dia mantul. Dia sebenarnya BNBA ini sudah, kalau versi winner stocks loh ya, sudah sangat-sangat nurut dan sangat-sangat baik hati memberikan kita sinyal buy yang bagus. Nih contoh, ketika di sini dia naik di atas selendang, bam, dia terbang. Ketika jebol selendang, deng, dia turun. Ketika dia breakout V-line, naik di atas selendang, dia naik lagi. Jebol selendang, dia turun lagi. Ini nurut banget sama winner stocks. Ketika dia kembali naik di atas selendang, dan dia koreksi, dia bertahan di atas selendang, dan dia bam, naik lagi. Gitu terus. Sangat-sangat baik, sangat-sangat nurut. Itu sebabnya BNBA nyaris pergerakannya predictable sama kita. Nggak cuma BNBA sih sebenarnya, BBHI juga. Coba aja lihat. BBHI lebih gila lagi, nurut banget. Selama ada di atas selendang atau di dalam selendang, hold aja. Banyak sekali member kita, teman-teman kita, yang posisi di BBHI itu profitnya itu 100%. Ngeri banget kan? Ya jelas lah, waktu kita kasih kode buy di sini, itu level harga masih berapa? Di harga 3.000-an. Teman-teman pada beli di sini nih, kalau nggak salah nih. Nih. Dan sekarang sudah berapa? Sudah ada 6.000-an, 6.700 ya. Jadi nggak heran ketika beli di sini, bam,
udah enjoy aja, enjoy the ride aja sampai sekarang gitu. Jadi itu sebabnya ya penting sekali Bapak Ibu mengenali atau mengetahui tren ya, mengetahui tren. Jangan beli di pucuk ya, jangan dikejar. Pastikan beli ketika dia dekat-dekat level support. Ya, kalau selendang, kalau di winner stocks level supportnya di mana? Level support tuh di sini. Selendang ya kan. Ini level support gitu. Jangan waktu dia lagi kejar begini, ketika kita beli kejar gini, beli besoknya koreksi, kita galau, kita jual. Ketika kita jual ternyata terbang lagi gitu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu tahu kapan beli yang baik dan benar berdasarkan technical analisa. Kalau kita berdasarkan fundamental, susah sekali. Contoh BBH ini, coba dihitung dari manapun, sisi manapun fundamentalnya, dia belum memperlihatkan belum kinerjanya belum tercermin. Akhirnya mencerminkan ke tren naiknya yang multi bagger ini, ya itu BBHI. Saham-saham yang kayak begini cenderung di Indonesia especially ya, kita nggak susah untuk melihat fundamental, sisi fundamental sebagai patokan untuk cari saham yang multi bagger kayak begini. Saham-saham banyak kok yang valuasinya bagus, masih murah, tapi pergerakannya jelek ya. Maksud saya fundamentalnya loh ya, fundamentalnya bagus tapi pergerakannya jelek. Sebaliknya yang secara fundamental kurang bagus, harga pergerakan sahamnya multi bagger, naiknya gila-gilaan. Oke, ya itu sharing saya di akhir minggu ini ya, supaya Bapak Ibu jelas, especially karena kita ini mulai memasuki musim koreksi, yang mana orang malah banyak cut loss, kita malah harusnya banyak belanja. Jadi tergantung ya, dari sisi mana kita lihat kesempatan. Jadi masalah itu, krisis itu selalu di balik krisis selalu ada peluang. Nah, ketika orang lain melihat, wah koreksi nih, IHSG koreksi nih bahaya dan sebagainya, disitulah kita ya dengan mindset yang benar, investasi yang benar, itu melihat itu sebagai suatu peluang untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Oke, itu sharing kita dan kita akan lanjut ya ke market review kita ya, market review untuk lihat pergerakan di akhir minggu ini bagaimana? Seperti kita lihat ya, IHSG hari ini berhasil nutup gap ya, dan transaksi hari ini asing membukukan net buy 55,3 bio. Nah, transaksi total turnover kecil sekali, cuma 8,45 triliun. Wah, itu kalau buat saya itu kecil. Karena apa? Rata-rata transaksi sebenarnya IHSG di level kemarin-kemarin loh, di level 15 triliun itu besar. Nah, ini cuma kecil begini kacau juga gitu ya, bahaya. Ya memperlihatkan kalau market sebenarnya orang-orang kalau lagi koreksi jauh-jauh dulu aja deh, jauh-jauh dulu aja. Ya. Dan pemberat indeks dari sektoral itu ada di sektor properti, yaitu minus 1%. Wah, itu bikin berat indeks banget tuh. Ya. Kemudian diikuti oleh transportasi logistik yang energi minus 1% juga. Terus berikutnya diikuti transportasi logistik minus 0,4%. Jadi itu pemberat indeks ya, laggard yang bikin indeks jadi koreksi. Tapi IHSG kok menjelang penutupan berhasil rebound, kenapa saya bilang menjelang penutupan? Karena kita lihat di 15 menit terakhir dia pelan-pelan dia mulai rebound nih. Di 15 menit terakhir aja dia rebound. Tadinya dia nggak rebound, dia masih nyungsep ya. Jadi saya bilang IHSG pada dasarnya masih riskan untuk minggu depan. Jadi hati-hati. Apalagi cenderung kalau selendangnya lagi menukik ke bawah begini, saya lihat itu cenderung untuk dia koreksi ya. Jadi waspadai IHSG koreksi jebol selendang bisa ke support. Saya sudah wanti-wanti loh ya. Ketika kita harganya lagi naik, kita justru harusnya khawatir ya, karena apa yang naik biasanya juga bisa koreksi. Itu secara secara composite. Bagaimana secara sektoralnya? Kita coba cek sektoralnya. IDX Basic masih oke banget, nutup gap, bagus, rebound. Jadi sektor basic layak diperhatikan Bapak Ibu untuk perdagangan hari Senin.
Terus kemudian consumer cyclicals sideways, stabil, dan ditandai dengan tren yang bagus ya, naik ya. Jadi walaupun dia sideways, tapi trennya pada dasarnya juga naik. Jadi so far so good ya, masih oke. Kemudian sektor energi juga masih berkutat, cenderung downtrend. Ini selendangnya turun terus, menyempit, dan saya khawatir ini akan jebol ke bawah. Kemudian sektor finance masih tertahan, tapi ini juga sama, hati-hati, dia cenderung ke bawah begini ya, menukik. Waspadai dalam beberapa waktu ke depan masih akan koreksi. Healthcare, nah ini yang tren yang naik ya. Jadi ada beberapa, cari itu yang naik gini, selendangnya naik, tren naik. Jadi sektor healthcare silakan dicermati. Kemudian industri juga sama. Ini bahkan mau dead cross dan dia sudah di bawah skyline. Potensi untuk turun lagi lebih besar. Infrastruktur dalam tren yang naik, walaupun selendangnya juga turun, menukik ini top selendangnya, tapi dia masih ada di dalam tren naik. Berharap dia masih lanjut. Jadi, tapi saya lihat ini juga dibayang-bayangi koreksi ya. Gampang banget sih kalau kita sudah menggunakan indikator-indikator kuantitatif itu gampang banget. Non-cyclicals sudah di bawah ini bahkan. Consumer non-cyclicals cenderung koreksi. Properti tertahan, support, harap-harap bisa lanjut naik lagi. Cuma sama saya bilang, bayang-bayang koreksi juga cukup besar. Tekno masih belum bisa naik tren di atas tren skyline. Jadi saya bilang masih belum aman, masih bisa turun lagi. Transportasi sama ya, ini pelan tapi pasti. Dia memang trennya pada dasarnya masih naik, tapi yang top ini juga dia sudah mau dead cross ini, jadi hati-hati. Jadi transportasi waspadai juga. Ada beberapa sektoral, silakan Bapak Ibu catat yang tadi saya sudah katakan, hindari dulu. Dan ada yang pada dasarnya masih uptrend, silakan Bapak Ibu hold, nggak apa-apa. Nah, saran saya di tengah kondisi seperti ini, kita trading di lapis 2 dulu, kecuali Bapak Ibu, atau lapis 3, ya bahkan lapis 3. Kecuali Bapak Ibu kepengen untuk nabung, beli bertahap, silakan. Ya, beberapa emiten yang ada dalam BK Market Cap, silakan beli ya di dalam LQ45 nih. LQ45 ini juga yang saya bilang nih, hati-hati, dia jebol support selendang nih. Kalau dia jebol support selendang, udahlah, kembali lagi dia koreksi. Itu sebabnya saya bilang IHSG juga masih dibayangi koreksi ya, salah satu dari sektor ini juga. Dari indeks ini, LQ45 ini. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke rekomendasi untuk perdagangan minggu depan. Kira-kira apa sih yang bisa kita rekomend buat Bapak Ibu? Pertama yaitu tower. Nah ini tower menarik dicermati karena dia posisi lagi di bottom. Seperti saya bilang, kalau ini benar-benar sih buy low sell high. Ya, kalau ini benar-benar buy low sell high. Terus habis itu ada Mior. Nah Mior ini menarik karena apa? Karena dia posisi lagi sideways dan dia baru mau rebound. Nah ini oke banget ya, asing juga masuk terus. Silahkan cermati Mior ini. Terus habis itu ada S Hardware. Nah ini juga dalam tren naik ya. Ini bagus, silahkan cermati dan masih di dekat support. Terus habis itu ada MTDL. MTDL juga very strong uptrend dan dia lagi pullback dekat dengan support. Silakan. Terus ada INKP. Nah, ini juga INKP lagi di support ya, mulai mau rebound. Habis itu ada SAMF. SAMF ini menarik juga karena dia udah confirm dan rebound dan udah golden cross skala dan dia breakout. Nah, ini kalau besok Senin dia lanjut breakout, silakan tumpuk lagi. Terus kemudian ada MNCN. MNCN ini juga menarik karena dia habis pullback dan bisa rebound lagi. Tapi saat ini dia lagi di penghujung top range-nya di level 945. Kalau dia bisa naik di atas 945, itu baru bagus. Oke, itu dulu Bapak Ibu video saya yang sudah saya buat untuk akhir pekan ini ya. Semoga minggu depan market bisa berbaik hati memberikan kita profit. Jadi apa yang Bapak Ibu tadi spekulatif beli di support, minggu depan bisa kasih cuan buat Bapak Ibu. Oke, enjoy your weekend. Dan jangan lupa di sela-sela ketika ada waktu luang, punya waktu untuk belajar, nonton ulang video-video saya. Bikin catatan-catatan kecil.
Ya, rekomendasi saya dalam 1 minggu kemarin masih cukup relevan kok untuk 1 minggu ke depan. Dinontonin ulang, baca ya, ulasan-ulasan saya dinontonin ulang. Yes, itu. Jangan lupa bikin trading plan-nya pasti. Sampai jumpa. Stay safe, stay healthy, and God bless you all.